Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Geraldinza dari Politeknik Negeri Madiun, kelas 5A Akuntansi, dengan NIM 2232090002. Di sini saya membuat video pembelajaran mata kuliah Analisis Laporan Keuangan mengenai pengenalan aset lancar. Dalam subbab pengenalan aset lancar, terdapat 3 komponen aset lancar. Komponen aset lancar yang pertama adalah kas dan setara kas. Komponen aset lancar kedua adalah piutang. Dan yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Apa sih yang dimaksud dengan aset lancar? Aset lancar adalah sumber daya alam atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas, biasanya dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan. Contoh dari aset lancar yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, dan investasi jangka pendek. Kegunaan dari aset lancar itu sendiri, yang pertama yaitu memenuhi kewajiban jangka pendek, yang kedua, menunjang likuiditas perusahaan. Yang ketiga, mendukung operasi harian. Yang keempat, investasi jangka pendek. Yang kelima, mengurangi risiko keuangan. Yang keenam, sebagai indikator kesehatan keuangan. Dan yang ketujuh, yaitu memastikan keberlanjutan usaha. Sehingga, aset lancar sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkan pengelolaan arus kas yang sehat. Selanjutnya yaitu komponen aset lancar yang pertama, yaitu kas dan setara kas. Apa yang dimaksud dengan kas dan setara kas? Menurut Kieso, Weigan, dan Warfield pada tahun 2018, dalam buku Intermediate Accounting, kas didefinisikan sebagai uang tunai yang tersedia untuk digunakan dalam operasi sehari-hari perusahaan. Sementara itu, setara kas mencakup investasi jangka pendek yang sangat likuid, dengan jatuh tempo biasanya kurang dari 3 bulan sejak tanggal perolehan, yang mudah dikonversi menjadi jumlah kas yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Sedangkan menurut Subramaniam dan Wild, pada tahun 2014, kas mencakup semua bentuk uang tunai yang tersedia dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan. Setara kas adalah aset yang sangat likuid, dengan karakteristik mendekati kas seperti surat berharga jangka pendek atau deposito yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 bulan. Berdasarkan definisi dari Kieso, Weigan, dan Wilfried pada tahun 2018, serta menurut Subramaniam dan Wild pada tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa kas adalah uang tunai yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan, yang mudah dikonversi menjadi kas tanpa risiko signifikan terhadap nilainya. Keduanya merupakan aset likuid yang penting untuk mendukung fleksibilitas keuangan dan operasional perusahaan. Selanjutnya, yaitu komponen aset lancar. Yang kedua, yaitu piutang. Apa sih yang dimaksud dengan piutang? Menurut Donald E. Kieso pada tahun 2017, piutang merupakan aset keuangan dan juga merupakan instrumen keuangan. Piutang sering disebut juga sebagai pinjaman, dan piutang yang diajukan terhadap pelanggan dan lain-lain atas uang, barang, atau jasa. Sedangkan menurut Adia Barata dan Bambang Trihartanto pada tahun 2017 menjelaskan bahwa piutang adalah hak tagihan kepada pihak lain yang timbul karena suatu transaksi tidak tunai atau transaksi dengan perjanjian pembayaran kemudian. Berdasarkan pendapat Donald E. Kieso pada tahun 2017 dan menurut Adia Barata dan Bambang Trihartanto pada tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa piutang adalah hak tagihan perusahaan kepada pihak lain yang timbul dari transaksi tidak tunai
atau perjanjian pembayaran di kemudian hari. Piutang termasuk dalam aset keuangan dan sering disebut sebagai pinjaman atau piutang yang diajukan kepada pelanggan, mencakup uang, barang, atau jasa yang telah diserahkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu penilaian piutang. Penilaian piutang adalah proses pengukuran dan evaluasi terhadap nilai piutang yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat di laporan keuangan mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan secara wajar. Penilaian ini melibatkan penentuan nilai piutang berdasarkan kemampuan pelanggan membayar, kemungkinan adanya piutang tak tertagih, dan kebijakan akuntansi yang berlaku. Metode dan prinsip yang digunakan dalam penilaian piutang ada 5. Yang pertama, nilai nominal. Piutang awalnya dicatat sebesar jumlah tagihan sesuai dengan faktur atau perjanjian. Yang kedua, nilai realisasi bersih. Piutang disajikan dalam laporan keuangan setelah dikurangi cadangan kerugian piutang. Yang ketiga, metode pencatatan cadangan kerugian piutang ada 3, yaitu metode presentase penjualan, metode presentase piutang, dan analisis umur piutang. Yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih. Yang kelima, penilaian piutang dalam mata uang asing. Penilaian piutang bertujuan untuk mencatat nilai yang dapat direalisasikan secara wajar dalam laporan keuangan, dengan mempertimbangkan kemungkinan kerugian akibat piutang tak tertagih. Hal ini penting untuk memberikan gambaran keuangan yang akurat kepada pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada analisis piutang. Analisis piutang adalah proses evaluasi dan pengkajian terhadap piutang usaha suatu perusahaan untuk menilai kualitas, efisiensi, dan risiko terkait dengan pengelolaan piutang. Proses ini bertujuan untuk memastikan efektivitas kebijakan kredit, kemampuan perusahaan menagih piutang, dan dampaknya terhadap kinerja keuangan, terutama likuiditas dan arus kas. Metode analisis piutang ada 4. Yang pertama yaitu analisis umur piutang, di mana piutang dikelompokkan berdasarkan usia. Misalnya, 0-30 hari, 31-60 hari, dan seterusnya. Semakin lama usia piutang, semakin kecil kemungkinan untuk tertagih. Yang kedua yaitu rasio piutang. Terdapat 2 perhitungan. Yang pertama, rasio perputaran piutang. Dengan rumus, penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan perusahaan lebih efektif dalam menagih piutang. Yang kedua, periode penagihan rata-rata. Dengan rumus, rata-rata piutang dibagi penjualan kredit harian. Semakin pendek periode penagihan rata-rata, semakin cepat piutang dikumpulkan. Metode analisis piutang yang ketiga yaitu analisis cadangan kerugian piutang, di mana mengevaluasi kecukupan cadangan kerugian piutang untuk menutup potensi kerugian dari piutang tak tertagih. Yang keempat, analisis kualitas piutang. Menilai apakah piutang didominasi oleh pelanggan tetap atau pelanggan baru yang risikonya lebih tinggi. Selanjutnya, yaitu komponen aset lancar yang ketiga, yaitu beban dibayar di muka. Apa sih yang dimaksud dengan beban dibayar di muka? Menurut Mulyadi pada tahun 2013, beban dibayar di muka adalah pembayaran untuk biaya yang akan diterima atau dimanfaatkan pada periode berikutnya. Selama manfaat tersebut belum diterima, biaya ini dicatat sebagai aset dan selanjutnya akan dialokasikan ke beban pada periode yang tepat. Sedangkan menurut Kieso pada tahun 2012, beban dibayar di muka adalah sebagai beban yang dibayar secara tunai dan dicatat sebagai aktiva sebelum digunakan atau dikonsumsi. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode saat ini.
namun perusahaan sudah membayar terlebih dahulu. Berdasarkan pendapat Mulyadi pada tahun 2013 dan menurut Kieso pada tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa beban dibayar di muka adalah biaya yang dibayar terlebih dahulu oleh perusahaan untuk layanan atau manfaat yang akan diterima pada periode mendatang. Meskipun dibayar di muka, biaya ini dicatat sebagai aset terlebih dahulu dan akan dialokasikan ke beban secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima atau periode penggunaan. Hal ini mencerminkan pengakuan beban yang sesuai dengan prinsip akuntansi akrual, yaitu mencocokkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.